Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ayu Elvi Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul Struktur Politik di Minangkabau. Yang pertama, konsep kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Di Minangkabau, kekuasaan dijalankan secara kolektif di setiap jenjang deklarasi yang ada di Minangkabau. Jadi, tidak ada kekuasaan tunggal dalam sistem kekuasaan Minangkabau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa peristilahan dalam dan kekuasaan Minangkabau yang menunjukkan kekuasaan dan kepemimpinan yang dijalankan secara kolektif. Yang pertama, Rajo Tigo Selo dan bahasa Ampek Balai. Istilah Rajo Tigo Selo muncul dalam sistem kerajaan Minangkabau Pagaruyung pada abad ke-16 Masehi. Rajo Tigo Selo terdiri dari Raja Alam di Pagaruyung, Raja Adat di Buo, dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Hal ini menunjukkan pembagian kekuasaan dan kewenangan sekaligus menunjukkan asas kesetaraan duduk samo rendah, tagak samo tinggi yang dianut masyarakat Minangkabau. Sementara bahasa Ampek Balai adalah Dewan Menteri yang membantu Rajo Tigo Selo menjalankan tugas pemerintahan, yaitu pertama, Bendaharo atau Tuan Titah di Sungai Tarap. Kedudukannya sama dengan Perdana Menteri. Yang kedua, Makdum di Sumani yang tugasnya menjaga kewibawaan istana dan memelihara hubungan dengan seluruh rantau dari kerajaan lain yang ada hubungan dengan Minangkabau. Yang ketiga, Indomo di Sarwaso yang menjaga perjalanan adat istiadat agar setitik tidak boleh hilang, sebaris tidak boleh lupa dalam seluruh alam Minangkabau. Yang keempat, Makdum, Tuan Kodi di Padang Ganti yang menjaga perjalanan agama, adakah berlaku menurut Kitabullah dan Sunnah Rasul, berjalan sunat dan fardu, terbatas antara halal dan haram. Selanjutnya yang kedua, struktur kekuasaan Tali Tigo Salipin dan Tungku Tigo Sajarangan. Tali Tigo Salipin dan Tungku Tigo Sajarangan adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan kekuasaan dan kesatuan unsur pelaksanaan kewenangan dalam urusan masyarakat Minangkabau. Pertama, Tali Tigo Salipin. Tali Tigo Salipin diibaratkan sebagai sebuah tali kokoh berpilih tiga yang mengikat masyarakat adat Minangkabau. Oleh sebab itu, masyarakat adat Minangkabau dalam melaksanakan adatnya berpegang kepada tiga tali, yaitu adat syarak, undang-undang. Tali adat dibangun di atas adat nan ampek, yaitu adat nan sabana adat nan adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Tali adat berfungsi sebagai pertama, sumber ketentuan adat Minangkabau, kedua, pandangan hidup yang dapat mempersatukan masyarakat Minangkabau dalam satu kesatuan hukum adat, ketiga, cermin kehidupan yang menuntun masyarakat Minangkabau dalam mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, material dan spiritual. Yang keempat, identitas suku bangsa Minangkabau yang berpegang kepada keyakinan agama secara vertikal dan aturan-aturan kemaslahatan manusia secara horizontal. Tali syarak dibangun di atas Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diterima oleh jumhur ulama dan mayoritas umat Islam. Secara sederhana, orang Minangkabau menyebut semua sumber hukum Islam tersebut dengan Kitabullah. Oleh sebab itu, segala adat Minangkabau yang tersebut dan terkarang di tali adat merujuk kepada Kitabullah. Tali undang merupakan seperangkat aturan yang dijadikan pegangan bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut aturan dengan undang-undang, bukan dengan menggunakan kata ulang semu undang-undang. Undang terambil dari kata kundang, artinya diusung atau dibawa kemana-mana. Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau meyakini seluruh hidupnya berada dalam aturan. Tali undang disusun di atas tiga sumber hukum, yaitu Anggo Tanggo, Alwajo Patui, dan Rajo Jopareso. Anggo Tanggo fungsinya anggaran dasar.
atau anggaran rumah tangga. Alua Jo Patui berfungsi sebagai undang-undang. Sementara Raso Pareso, rasa periksa, berfungsi sebagai hukum dalam tatanan kehidupan Minangkabau. Dalam Memang Minangkabau disebutkan berdasarkan tanggo banduang ke Alua Jo Patui bahukum ka raso japareso raso tumbuah di dado pareso tumbuah di kapalo. Selanjutnya tungku tiga sajarangan. Adapun tungku tiga sajarangan merupakan unsur kepemimpinan yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kekuasaan dalam bidang adat, agama, dan undang. Tungku tiga sajarangan terdiri dari nini mama, pemimpin adat, alim ulama, pemimpin agama, dan jadiak pandai pelaksanaan undang-undang. Dengan demikian, kepemimpinan tungku dan tiga sajarangan ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja. Kekuasaan dalam nagari di Minangkabau dibagi secara proporsional dan fungsional di antara ketiga unsur tripariti tersebut, yaitu nini mama, penghulu, alim ulama, tokoh agama, dan jadiak pandai cendekiawan. Penghulu adalah pemimpin adat yang dipilih secara turun-temurun. Memilih penghulu harus dengan sesuai aturan dalam acara pengangkatan penghulu. Penghulu atau nini mama bertugas melindungi kemenakan, menyelesaikan permasalahan yang ada di kaum atau nagarinya. Penghulu memiliki gelar datuk sesuai dengan pusaka kaumnya. Alim ulama adalah tokoh agama yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama, mengetahui tata cara dalam melaksanakan aturan agama, mengajarkan pendidikan agama, mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran agama. Ada banyak sebutan untuk tokoh agama ini, antara lain tuangku buya, inya atau malim. Sedangkan jadiak pandai merupakan cendekiawan, orang terdidik dan berpendidikan. Tugasnya adalah memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat. Dalam ungkapan Minangkabau, ditemukan nan cadiak lawan. Berunding artinya cerdik pandai merupakan lawan atau teman berunding atau bermusyawarah. Sebutan yang lazim untuk golongan cerdik pandai adalah ungku atau engku. Engku dalam sebutan sehari-hari masyarakat Minangkabau pada abad ke-20 merujuk kepada sosok guru atau tenaga pendidik. Misalnya Engku Syafi'i, pendiri lembaga pendidikan INS Kayu Tanam. Engku Labai, sebutan umum untuk guru mengaji Al-Quran di surau-surau kampung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.